يسر لي أمري وقدرة من لساني يفقهوا قولي. Insya Allah, hari ini saya akan sedikit share pengalaman dari waktu berhaji tahun ini. Ini jadi cuma sharing session aja sama tanya jawab nanti insya Allah di akhir. Em, ya, Alhamdulillah tahun ini saya dan suami em, itu telah berhaji dari Jerman. Jadi em, apa yang saya ceritakan kali berdasarkan dari pengalaman ketika registrasi mandiri tanpa agen karena pertamanya kami tidak punya agen, hanya mendaftarkan diri aja dari Nusuk. Pertama-tama seperti biasa kita bakal ingin tentang agendanya. Agenda insya Allah bakal kita mulai dari niat haji, macam-macam haji, sedikit tentang rukun wajib dan jenis haji, kemudian timeline dan persiapan haji, faktor nusuk itu apa aja, terus pengalaman paket alki em, yang saya pilih pada haji tahun ini, dan beberapa foto-foto yang saya dokumentasikan bersama suami, dan di terakhirnya kita bisa tanya jawab seputar haji mandiri. Pertama, niatan haji. Kita ambil dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang itu. Jadi pertama-tama niat saya waktu haji tahun ini itu dimulai dari bulan Juni 2023 ketika em, ada sahabat yang ngajakin haji backpackeran. Nah, sebenarnya sebelumnya tuh emang udah ada niatan haji, tapi kemungkinan belum saat ini gitu. Tetapi ketika diajakin, ayo bareng-bareng kita haji backpackeran. Nah, terus ter agak sedikit inilah menarik gitu untuk saya. Oh, apa tuh haji backpackeran gitu. Insya Allah nanti bakal saya jelasin sedikit macam-macam haji. Em, Cari tahu tentang haji backpackeran, ternyata itu tuh nggak sesuai sama apa yang saya pikirin gitu. Setelah itu, setelah mikir kayak kayaknya nggak cocok nih haji backpackeran, terus kayak doa gitu sama Allah, ya Allah saya tuh pengen haji, insya Allah lillahi ta'ala gitu. Malah ternyata ternyata setelah berdoa gitu sama Allah, Allah kasih banyak pintu dibukakan informasi-informasi yang sebelumnya kita nggak tahu sampai akhirnya kita tuh nyari tahu tentang macam-macam haji yang akhirnya kita tuh akhirnya me- memutuskan gitu untuk naik haji insya Allah tahun ini dan akhirnya tercapai gitu. Nah terus macam-macam haji itu apa aja sih? Nah tadi yang udah saya bilang ya tentang haji backpacker. Nah ini yang sering bilang tuh haji sendal jepit gitu. Haji sendal jepit tuh maksudnya haji tanpa visa haji yang sekarang kata apa namanya ulama Indonesia ilegal ya. Jadi tidak boleh haji tanpa visa haji karena haji itu hanya untuk orang-orang yang memiliki visa haji untuk hajian tahun itu gitu. Nah, ketika sahabat itu mengajak haji backpackeran itu artinya kita bisa umroh ke sana terus beliau di sana sampai waktu hajian dan pulang setelah eh, haji. Itu yang disebut haji backpacker. Tetapi ya seperti yang kita tahu tahun ini banyak masyarakat Indonesia yang tangkapin terus akhirnya dipulangin kan. Maka dari itu sebenarnya saya nggak menyarankan untuk haji backpacker atau haji sendal jepit. Nah kemudian setelah mencari tahu ada em, orang Indonesia juga yang dari Jerman yang ternyata tahun lalu itu menggunakan haji yang hanya visa saja, cenderung lebih murah, kurang lebih sekitar harganya 3.000 euro gitu ya. Itu hanya visa saja dan mendapatkan fasilitas ketika haji. Setelah tahu tentang informasi itu, akhirnya kita tuh kayak, wah, oh, udah nih kita ambil haji nusuk yang paket visa aja karena lebih murah dan kita bisa cari apa namanya akomodasi transportasi sendiri gitu. Karena kita udah terbiasa ya, terbiasa apa lebih hidup mandiri di Jerman ini kan gitu. Nah, terus akhirnya kita ensiden untuk ngambil paket ini gitu. Dia murah, dihitung-hitung budgetnya tuh bisa sampai maksimal 5.000 euro per orang.
Nah, ternyata setelah paket itu, maksudnya yang mulai paket-paket itu keluar, nah paket haji nusuk yang hanya visa ini tuh sudah nggak ada mulai tahun ini. Jadi setelah tahu nggak ada yang paket hanya visa aja, akhirnya kita muter otak gimana caranya haji itu yang sesuai budget tetap terlaksana, karena budget kita tuh sebenarnya sekitaran 5.000 6.000 per orang. Em, Terus akhirnya kita cari-cari informasi lagi dan ternyata em, ada gitu paket-paket yang sebenarnya lebih murah kalau kita mau memilih yang lebih murah gitu. Jadi haji itu sebenarnya bisa eh, registrasi lewat nusuk, pesan paket lewat nusuk, dan setelah pesan paket lewat nusuk itu pasti mendapatkan agen Arab dan agen Jerman. Nah ini paket yang terakhir haji nusuk, paket pilihan kita masing-masing. Daftarnya mandiri tanpa daftar dahulu ke agen Jerman, em, tapi sowieso setelah beli paket dapat agen Arab dan agen Jerman itu sudah pasti. Nah, kalau yang sesi kemarin itu kan em, jamaah haji itu mendaftarkan diri dulu ke agen Jerman, contohnya Balcok. Terus baru memilih paket yang sudah diatur oleh Balcok. Sedangkan kalau mandiri, saya beli paket sendiri, itu paketnya yang sesuai sama apa yang saya inginkan. Kemudian saya baru tahu ternyata saya dapat agen Jerman, yaitu di pilihan saya yaitu Dogan Voyage yang kalau nggak salah dia itu berletak di Düsseldorf gitu. Nah, sedangkan agen Arabnya itu udah kita tahuin dari kita beli paket nusuk, yaitu agen pilihan kita itu Al-Rajhi. Yaitu macam-macam haji em, yang yang sampai saat ini saya tahu. Kemudian sedikit tentang rukun wajib jenis haji, tapi saya nggak mau lebih detail menjelaskan tentang ini karena ini nanti dijelaskan lebih detail di manasik haji. Rukun haji itu eh, tidak sah jika terlewat, yaitu ihram, wukuf, tawaf ifadhah dan sa'i. Wajib haji yang jika terlewat harus bayar denda. Ihram dari mikot, wukuf di Arafah hingga maghrib, mabit di Mina, mabit di Musdalifah, lempar jumroh secara berulang, tahalul dan tawaf wada. Jenis haji itu ada ifrod, tamatu, atau kiron. Ifrod itu hanya saja kebanyakan digunakan oleh masyarakat Arab yang tinggal di sana. Tamattu itu kebanyakan apa namanya? Kebanyakan orang Indonesia pakai tamattu yang mana umroh dulu kemudian haji. Nah, sedangkan tamattu ini harus diingat ya harus wajib hadyu yaitu menyembelih sacrifice apa namanya? Kambing kayak gitu. Eh, Kiron yaitu haji aja dan haji dan umroh pada waktu yang bersamaan dan ini juga wajib hadyu. BTW kalau nggak kelihatan bilang ya. Soalnya kayaknya saya ada di sebelah bawah jadi tulisannya mungkin agak nggak kelihatan. Kenal. Ini yang perlu diperhatikan juga nih jenis haji. Apakah kita mau ifrod atau kiron? Karena pada awalnya ketika kami itu berniat untuk haji, kami itu berpikir karena budgetnya itu sedikit minim daripada haji-haji yang biasa kita tahu. Jadi kami tuh dulu sempat berpikir apakah kita mau haji ifrod aja supaya nggak bayar hadyu gitu. Tapi pada akhirnya kita mengambil tamattu karena em, ya udah sekalian dapetin banyak sunah-sunah haji. Jadi kita ambil tamattu juga yang pakai umroh dulu terus haji gitu. Em, dan ini nih apa namanya lini masanya ketika kita daftar haji. Nah kita itu sebenarnya udah niat tadi ya dibilang di bulan Juni 2023 cuma itu loh kayak tarik ulur gitu. Oh ini mau jadi haji nggak ya gitu karena kayak nggak cocok. Tapi kalau misalnya mau beli apa namanya paket haji kayaknya mahal gitu. Terus akhirnya tapi ya tadi niat lillahi ta'ala kita mulai semuanya itu dari pembukaan akun nusuk, akun nusuk bulan Desember. Nah, di situ setelah apa namanya akun nusuk itu dibuat, kita langsung apply verifikasi. Nanti habis ini ada detail-detailnya yang lebih jelas. Setelah verifikasi, maksudnya daftar verifikasi, sekitaran bulan Februari hingga Maret itu mendapatkan hasil verifikasinya.
Di bulan Maret juga itu paket-paket mulai keluar dan kita membeli paket yang kita inginkan. Di sini ada perlengkapan dan vaksinasi. Sebenarnya itu bisa dilakukan kapanpun. Perlengkapan itu bisa kita mulai start dari Desember ini juga udah boleh, atau nanti setelah udah beli paket itu juga boleh. Vaksinasi pun juga kapanpun juga boleh. Nanti ada sedikit apa namanya sedikit limitasinya. Vaksinasi itu nggak boleh em, lebih dari 6 hari sebelum keberangkatan. Tapi nanti bisa dijelaskan lebih detail lagi. Di April itu visa eh, langsung hajiannya. Di bulan Mei ada manasik online. Di bulan Juni keberangkatan. Secara garis besarnya. Nah, secara detailnya di bulan Desember ketika em, kita mulai tahu tentang haji kita langsung registrasi via nusuk. Nusuk itu ada dua ya, ada haji nusuk, ada nusuk umroh. Kalau haji nusuk itu websitenya haj.nusuk.sa. Itu nanti bisa langsung registrasi di sana. Persyaratan untuk verifikasi itu ada paspor, ada izin tinggal, bukti tinggal di Jerman atau di negara EU, dan masa berlakunya harus minimal 6 bulan sebelum keberangkatan. Kemudian pas foto. Ya, jadi di apa namanya di proses yang pertama yaitu create an account. Jadi kita bikin akun di Nus. Kemudian ini langsung masuk ke proses verifikasi yang mana upload-upload dokumen yang tadi udah saya sebutkan di sini. Terus gimana sih registrasinya? Kalau misalnya pasangan, em, jangan bikin dua akun. Kalau pasangan, bikin satu akun aja. Terus nanti di point My Family, nanti bisa ditambahkan akun istrinya atau keluarganya di dalam di My Family itu. Kemudian nanti disuruh upload kan, upload izin tinggal em, itu normal. Jadi tetap bisa upload PDF segala macam. Sedangkan yang agak ada kendala itu pas upload foto. Itu tuh harus kayak size-nya tuh kecil. Jadi gunain apa namanya pixel resizer aja yang free di online. Terus nanti tinggal diupload. Nah, terus isi form aplikasinya gitu. Jadi mulai dari nama, terus nanti tempat tinggal, terus apa namanya visa di Jerman, ngapain kerja di sini, macam nanti tinggal isi aplikasinya. Itu lumayan mudah untuk diisi, insya Allah bisa. Tetapi nanti misalnya verifikasi gagal segala macam, terkadang dia contohnya ya suami itu ketika tahun ini ada kendala verifikasinya gagal terus. Kayaknya kita ulang-ulang pendaftaran itu verifikasi kayaknya sekitar hampir 10 kalian gitu. Eh, nah, gagalnya itu kenapa? Karena em, suami itu lagi apply Avental Titel. Nah, jadi sebenarnya udah dapat Bestätigung kalau dia itu dapat titelnya, tapi Avental titelnya belum selesai gitu. Nah, terus tapi kan udah ada Bestätigungnya. Nah, kita tuh coba upload ulang, di, tetapi gagal terus. Padahal kalau misalnya kemarin ada yang baca cerita Mbak Yulia tuh punya problem yang sama. Beliau itu mengupload em, Sogar Vertrag rumahnya. Setelah Vertrag rumah malah langsung terverifikasi gitu. Nah, kemudian pada saat itu tuh kita agak desperate lah lumayan. Kenapa nih gagal terus gitu? Padahal kita udah coba Vertrag rumah, kita udah coba berstet apa namanya Bestätigung dapat visanya dan segala macam. Terus akhirnya ya kita udah mulai pasrah aja. Terus kemudian ada pasangan Indah dan Fitra, itu host kita kali ini, yang membantu kami untuk ngecin lagi form aplikasinya. Kemudian mereka ngulang lagi ngisi data-datanya. Setelah ngulang ngisi datanya, kemudian pada hari itu juga kita dapat verifikasi bahwa suami itu terverified. Nah, nanti aplikasi apa namanya ada di sebelah kanan, di My Profile itu ada sebelah kanan. Nanti itu masih dalam proses atau sudah terverifikasi atau ini ya. Nanti di situ ditulis atau di reject segala macam. Nah, setelah kita udah fill aplikasinya, nunggu verifikasi itu lama. Jadi setelah daftar, jangan kaget.
kok nggak dapat informasi ya? Itu bukan nggak dapat informasi, memang belum punya eh, untuk verifikasinya itu lanjut gitu. Nah, kapan sih verifikasinya itu keluar? Hasil verifikasinya keluar itu sekitar bulan Maret. Semua itu akan diinfokan di email ya. Semuanya nanti bisa dapat email kan kita nggak selalu buka nusuk web ya. Jadi nanti dapat email verifikasinya direject atau enggak. Kalau nggak salah kita itu dapat acceptance-nya. Aku dapat acceptance-nya tuh kurang lebih tanggal 7 Februari. Suamiku tuh kan karena agak lebih lama tuh kayaknya sekitaran bulan em, Februari atau Maret gitu kalau nggak salah. Nah, tapi semuanya itu dapat lewat email. Jangan lupa kalau berhasil, jangan apa namanya, jangan takut, jangan desperate, daftar ulang lagi aja, diulangi dari awal, terus jangan lupa doa sama Allah, insya Allah dipermudah. Setelah terverifikasi, misalnya kalian udah dapat verifikasi nih, sukses gitu. Nah, terus langsung top up e-wallet menurut aku. Jadi ada yang udah e-wallet terlebih dahulu sebelum terverifikasi, menurut aku nggak usah. Karena kalau misalnya tiba-tiba verifikasi kita gagal, setelah kita mau ngambil uangnya, itu kalau nggak salah ada kena charge gitu. Charge-nya tuh kalau nggak salah 1%, 1,1%. Wallahu alam. Tetapi mending kalau misalnya udah terverifikasi akunnya, baru top up e-wallet. Nah, kemarin alhamdulillahnya top up e-wallet kami itu mudah banget. Jadi kami makan kartu kredit. Kebetulan kami menggunakan N26 dan itu langsung dalam hitungan sekunde langsung masuk ke e-walletnya si Nusuk. Nah, setelah kita tuh ngirim banyak uang kan, seperti apa namanya, informasi yang kita tahu di atas 12.000 apa namanya Geldeingang Geldaus itu harus em, apa namanya memberikan info Bestätigung ke info@bundesbank.de, kayak cuci uang ya kalau nggak salah. Jadi kita tinggal ngirim email aja ke info@bundesbank.de itu bilang kita tuh habis uang untuk hajian. Nah, ini aku kasih contohnya gimana emailnya, jadi nanti bisa di copy paste aja. Terus nanti dia tinggal dapat email no reply gitu, ya udah eingegangen emailnya, besoknya dapat bestätigung alles in Ordnung gitu. Jadi setelah verifikasi dapat, langsung top up e-wallet, terus langsung kirim email bestätigung. Genau. Setelah itu kita tuh udah tahu tuh pada saat itu kurang lebih bulan Maret itu bakal ada penjualan paket. Gimana sih kita dapat informasinya? Informasinya itu kebanyakan kami dapat dari X, dari Twitter. Dari Twitter juga dari Instagram. Karena kami nggak pakai apa namanya? Kami nggak pakai agen Jerman kan. Jadi kita nggak kayak yang dikasih informasi terus gitu. Tetapi Nusuk itu sangat update di Twitter dan Instagram. Jadi tinggal pantengin aja terus di Twitternya, insya Allah dapat informasi juga gitu. Jadi kita tahu pada saat itu bulan Maret kurang lebih ada pembelian paket atau yang sering kita bilang paket war. Nah, pembelian paket berlangsung secara berkala. Di wave yang pertama, kayaknya kurang lebih tanggal 18, di sini aku tulis dan wave pertama itu tanggal 13, itu pada saat itu langsung tuh website-nya down. Jadi pada tanggal 13 susah untuk masuk ke apa namanya ke websitenya. Dan ini kayak terjadi di semua orang gitu. Kayaknya yang pakai juga sama. Em, nah, karena kebetulan suami itu belum terverifikasi tanggal 13 Maret, jadinya kami nggak bisa em, apa namanya beli paket gitu ya, karena nggak mungkin saya pergi sendirian kan, suami ditinggal gitu. Jadi pada saat itu pertama kita kayak lepasin aja, ya udah karena nggak bisa beli. Baru di wave yang kedua setelah 5 hari kemudian wave yang kedua itu dibuka tanggal 18 Maret. Akhirnya itu udah terverifikasi akun suami dan akhirnya kita paketnya. Dan pastikan kalau misalnya kita udah terverifikasi dan kita udah dan kita udah tahu ancang-ancangnya kalau paket itu akan keluar, pastikan uangnya udah masuk di e-wallet. Sons nanti nggak bisa beli paketnya. Dan
kayaknya kalau nggak salah ada kurang lebih tuh 4 wave atau 5 wave gitu. Jualan, jadi jangan takut ketika wave pertama nggak dapet, em, cari di wave kedua, cari di wave ketiga, dan selanjutnya. Em, nah, kami tuh juga ada faktor pilihan ya yang kita pengenin gitu. Jadi nanti di belakang aku lebih detail. Apa namanya, faktor-faktor apa aja yang menjadikan kami memilih paket tersebut gitu. Setelah udah tahu, kalau bisa di list yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Jadi kalau nggak bisa dibeli di wave yang pertama, em, cari di wave kedua apakah pilihan-pilihan paket kita tuh masih ada gitu. Problem yang tadi aku bilang, di wave yang pertama websitenya down, nggak bisa diakses karena sorge, bisa beli kedua. Verifikasi belum selesai kayak tadi suamiku yang nggak terverifikasi dan masih di reject, serah, doa lagi, coba lagi, insya Allah bisa juga. Nah, terus paket itu bervariasi ternyata antar wave penjualan. Jadi bisa aja di wave pertama satu paket itu habis. Kebetulan pada tahun ini tuh sebenarnya pilihan pertama kami itu adalah paket yang sama-sama dia kalau nggak salah itu luxury shifting 21 dari Al Rajhi. Tetapi di wave pertama ternyata paket habis. Nah, kami punya option kedua yaitu standard value. Akhirnya kita dapat di wave yang kedua. Em, Nah, ternyata setelah wave-wave itu eh, apa namanya selesai, di wave-wave terakhir itu paket-paket yang menarik menurut aku. Karena kayaknya dia kayak jual obral gitulah di wave yang keempat atau kelima kalau nggak salah. Dan kalau misalnya nggak dapet di wave pertama kedua, insya Allah di wave-wave terakhir banyak paket yang menarik juga gitu. Terus kalau misalnya tadi kita masukin duitnya kelebihan, langsung di refund karena proses pengembalian itu tuh lama banget gitu. Jadi pas lagi kemarin itu kalau nggak salah aku transfer uang sekitar 15.000 euro, 15.500 euro, tetapi ada kembaliannya tuh sekitar 400 SAR gitu. Jadi aku langsung refund dan dalam waktu sebulan kurang lebih aku dapat kembalinya. Ya, ini paketnya yang aku ambil kemarin, standar value satu untuk 2 orang, harganya 61.222 SAR, itu termasuk flight. Ininya standar ya, apa namanya, penginapannya standar, ininya di zone di 17 hari tahun 1445 Hijriah. Ini juga dapat informasinya kalau udah beli paket nosuknya. Itu. Terus ini digital walletnya kayak gini. Nah langsung kalau misalnya mau withdraw, langsung klik withdrawal pada saat itu juga biar cepat prosesnya. Di bulan Maret yang tadi udah mulai, nah bulan April itu visa terbit. Nah, langsung dapat email kalau visanya itu sudah jadi. Nah, itu kurang lebih tanggal 29 April, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Visa itu langsung diurusin ketika kita beli paket masuk. Nanti kita langsung dapat email, hey, visanya udah ada tanggal 29 April, terus langsung terintegrasi masuk app dan web tanggal 30 Aprilnya. Nah, ternyata setelah kita itu udah dapat visa, Dogan itu ternyata belum dapat visa deh, tanggal 17 April itu Dogan ternyata ngubungin kita. Dan akhirnya aku baru tahu kalau aku itu punya agen Jerman yang namanya Dogan gitu. Nah, terus setelah dihubungin Dogan, di sini kita tuh bisa ngisi formularnya, kita tuh pengen apa namanya nginep sama apa, terus berangkatnya dari mana, segala macam gitu. Jadi tinggal isi formularnya. Karena Dogan itu pertamanya belum Dogan tuh cuma tahu ada Resti dan Fajar yang beli paket standar value satu, tetapi nggak tahu detail kita seperti apa. Jadi kita harus isi lagi formularnya. Nah, di bulan Mei itu banyak lainnya dikasih dari Forkom juga apa namanya unbeaten manasik online itu kurang lebih tanggal 9 Mei. Terus Dogan itu juga memberikan manasik online gitu. Terus sama dikasih pengarahan-pengarahan dari Dogan apa namanya barang-barang yang harus
bawa apa aja segala macam. Itu Dogan ngasih informasi di bulan Mei. Semua em, komunikasi berlangsung via email dan kemudian kami di apa namanya dikontak via WhatsApp dan dimasukkan ke grup WhatsApp dari Dogan itu bulan Mei. Tetapi karena kami itu udah siap mandiri, jadi semuanya udah kami siapkan terlebih dahulu sebelum ketemu Dogan. Jadi kami tidak bergantung kepada agen Jerman. Kemudian di bulan Juni ya pergi hajinya, em, beli tiket menuju airport lebih baik sebelum dan menginap semalam di kota keberangkatan. Pada tahun ini kami berangkatnya dari Frankfurt, jadi kami itu pada saat pada saat hajian itu tuh ada bencana air ya di Jerman. Jadi semua Verbindung itu kacau. Kami udah beli ICE sebenarnya pada hari itu juga karena keberangkatan kami kalau nggak jam 3-an ya kalau nggak salah. Tetapi ICE-nya juga pagi-pagi banget, harusnya sih nggak ada masalah, tapi ternyata ya qadarullah ada banjir itu, jadi semua kacau. Akhirnya kami berangkat 1 hari sebelum dengan RE. Kami tinggal di Erfurt, jadi dari RE itu ya sekitar 4 jam 5 jam, terus kami nginep di masjid. Alhamdulillahnya Masjid Frankfurt, terima kasih juga nih kalau ada orang masjid. Kami menginap di masjid, dibolehin sampai besoknya kami berangkat haji gitu. Jadi kalau bisa em, pergi ke tempat penginapan pergi ke tempat kita berangkat itu 1 hari sebelum. Karena kalau nggak salah em, yang cok pun juga kayaknya banyak yang em, kayak hampir telat keberangkatan gitu. Jadi harus hati-hati. Genau, info tiket pesawat segala macamnya itu didapetin bulan Mei via email juga. Genau. Nah, terus ini vaksinasi dan perlengkapan ini nggak perlu ditulis bulannya, bisa dilakuin kapanpun. Vaksinasinya itu harus vaksinasi meningitis A, C, W. Nah, di sini eh, gimana sih cara aku vaksinasi? Jadi pertama aku nyari-nyari info ke teman-teman kan, gimana sih cara vaksin gitu? Oh, bisa langsung datang ke dokter aja gitu. Nah, em, menurut apa namanya teman-teman ketika telepon dokter biasanya tuh nanti mereka bakal unbeaten yang kita tuh nggak butuh gitu karena ada namanya kalau nggak salah Raif beratung. Nah nanti di situ nanti ditambahin ini ditambahin itu pakai itu jadi terlalu banyak menurut aku. Jadi di pengalaman kami ketika kami mau vaksinasi kami telepon dokter cari termin kami pengen vaksin. Jika datang ke terminnya itu kami tinggal bilang informasinya dari rusuk. Jadi kamu bawa aja em, informasi dari masuk health itu ada di nanti dokternya langsung tahu oke ini em, vaksinnya ini. Nah langsung di resep apa namanya kita langsung ke apotek untuk tebus resepnya gitu. Nah Nimenrix ini kalau nggak salah apa namanya vaksin yang nggak bisa tahan lama, jadi harus langsung disuntikan gitu. Nah, jadi pas kami tebus ke apotek itu kalau kalau nggak salah tuh sekitar jam 9, sorry jam 10.30 kita pesannya, kemudian terimanya itu jam 13.30. Setelah jam 13.30 kami kembali lagi ke dokter untuk minta disuntikin. Setelah itu nanti dokter langsung bisa tempelin ke buku vaksinnya, tempelin apa namanya kayak label Nimenrix-nya itu ke buku vaksin, terus nanti itu yang dibawa ketika hajian. Vaksinnya kita bayar sendiri di apotek. Satu vaksinnya itu kurang lebih 57 euro, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, tapi semua itu bakal di cover sama Versicherung, jadi nggak masalah. Jadi Vorauszahlung, terus nanti di reimburse. Penyuntikan, dokternya juga minta apa namanya penyuntikan tambahan kurang lebih 10 euroan. Nanti itu juga bakal di reimburse sama um, Versicherung. Kami eh, Krankenkas itu AOK dan itu semua di cover sama AOK. Nah, ini yang tadi aku bilang syarat vaksin itu harus dilakukan maksimal 10 hari sebelum keberangkatan. Jadi boleh kapanpun, misalnya kalau tahun kemarin itu udah pernah vaksin, boleh dicek.
untuk hajian juga. Karena vaksin itu kalau nggak salah ada yang bisa berlaku 3 tahun, ada yang berlaku 5 tahun. Tinggal dibuka di websitenya Nusuk aja, ada di situ tentang health guidelines. Nanti kamu bisa baca sendiri. Perlengkapan perlengkapan kami bikin sendiri sih, karena pada saat itu banyak yang share kan list perlengkapan. Ya udah kayak Zusammenfassen, terus kita bikin sendiri list perlengkapan. Tetapi karena namanya baru pernah haji, kita udah pernah umroh, tapi nggak pernah hajian, kita tuh cenderung ngepack lebih banyak, kita cenderung persiapan lebih banyak. Tetapi pada sebenarnya nggak terlalu butuh banyak-banyak. Jadi insya Allah nanti bakal kami share juga list perlengkapan haji kami, tapi nanti kami tulisin kira yang butuh mana, yang nggak butuh mana, atau bisa dikurangin atau nggak bisa dikurangin. Karena kalau nggak salah kayak di gamis aku tuh bawa banyak banget gitu. Suami bawa ihrom itu juga 2 pasang. 2 pasang berarti 4 kain itu tuh udah berat banget gitu. Jadi itu sebenarnya bisa di apa namanya bisa dikurangin gitu. Di sana bisa nyuci eh, atau aku juga bisa saran kalau di DM itu kalau nggak salah ada semprotan yang bisa nyegerin baju lagi kan itu bisa dipakai. Jadi nggak terlalu banyak nyuci. Kalau nyuci pun paling kayak cuma sekali aja. Gitu. Nah, terus faktor pemilihan paket nusuk yang kami pilih tuh sebenarnya apa aja sih? Faktor-faktornya itu pertama buat kami penting itu durasi karena kami itu kerja. Jadi yang paling penting durasi dan waktu urlaupnya berapa lama. Kebetulan karena kami itu bisa urlop tuh maksimal cuma 3 pekan, kurang lebih pekan. Jadi kami harus hajiannya yang agak lebih pendek, nggak kayak yang di Indonesia selama 40 hari. Jadi kami itu kalau nggak salah ngambilnya 12 hari. Jadi bisa disesuaikan dengan durasi kalian yang mau hajian. Terus juga harus dipikirin apakah mau Mekah dulu atau Madinah dulu atau Madinah dulu terus Mekah gitu. Itu juga harus kan. Karena kalau menurut kami Madinah dulu itu agak cenderung lebih baik. Kami mengetahui kondisi kesehatan kami, jadi kami itu pertama fokus ke hajinya dulu. Makanya kami ngambil Mekah, kemudian Madinah. Jadi semua dijor-jorin ketika haji, nanti pas di Madinah istirahat gitu. Sedangkan Bapak yang mengambil paket Madinah dulu, tapi kan namanya juga baru hajian ya, jadi getol pengen ibadah terus, tapi nanti Kak eh, fokus banget ibadahnya pas hajiannya jadi capek gitu. Jadi harus dipikirin masing-masing em, para jamaah sekalian. Terus budget karena kami juga apa namanya pasangan baru juga banyak kebutuhan segala macam tapi pengen banget haji. Jadi budget itu penting banget buat kami. Terus ya berapa budget yang direncanakan untuk haji? Ya pertamanya kan kami yang tadi ya budget kita sekitar 5.000 atau 6.000, tetapi ternyata pada kenyataannya kami ngambil paket yang seharga 7.500. Itu belum hadiu, kalau pakai hadiu kurang lebih maksimal 8.000. Dan budget yang kita ambil sesuai dengan faktor-faktor yang lainnya. Nah, terus kalau penting kami yaitu memilih agen Arab yang direkomendasikan oleh Saudi governor, juga government, eh, juga jamaah haji yang lainnya. Nah, di Nusuk itu high performer apa paket unbeater yang biasa aja sama low performer. Jadi bisa dilihat ya ada Al-Rajhi di Performer, ada Rawaf Mina, ada Masyrik eh, Pilgrim Service gitu. Nah, karena kita tahu Al-Rajhi itu bagus, kami tuh selalu nyari paket yang Al-Rajhi aja gitu. Em, ya, jadi faktor-faktor itu agen Arab. Agen Jermannya, karena kami tuh nggak ada sebenarnya, jadi agen Jerman ini sebenarnya bisa dicoret karena kita ngerasa ini bisa haji mandiri, maksudnya sendiri tanpa agen Jerman, tapi ternyata kami dapat agen Jerman. Tetapi kalau misalnya kalian memilih untuk menggunakan agen Jerman seperti Balcok, em, boleh aja juga gitu. Jadi itu bisa menjadi faktor eh, pemilihan paket dinusuk. Kemudian jangan lupa
ketika kita milih-milih paket itu, ada airport-airport yang mungkin nggak sesuai sama pilihan kita. Contohnya, di pilihan pertama kami, ada paket yang namanya tadi aku udah bilang non-shifting luxury 21. Airport itu kalau nggak salah ada 4. Airportnya satu di Paris, satu di UK, satu di Jerman, di Düsseldorf, satunya tuh di mana gitu lupa. Nah, sedangkan Düsseldorf itu jauh dari tempat kami gitu. Kami sebenarnya pengen banget paket itu, tapi qadarullah karena nggak dapet, jadi kami nggak jadi terbang dari Düsseldorf. Nah, kami dapat standar fare yang mana airportnya itu salah satu pilihannya adalah Frankfurt. Jadi itu lebih dekat ternyata alhamdulillah. Jadi dilihat tiketnya itu ada airport di mana aja. Karena mungkin kadang kita pilih paket yang sesuai sama kita tetapi airportnya yang di tempat deket gitu. Jadi harus dicek-cek. Akomodasinya, eh, cek akomodasi di paketnya apa range-nya itu sesuai sama pilihan kalian. Kami kan ngambil akomodasinya yang zone D, jauh itu. Jauh itu di mana? Di Aziziyah. Aziziyah itu kurang lebih kalau nggak salah 3 kilo. Um, Wallahu alam. Pokoknya nanti bisa dicek aja dari Haram ke Aziziyah itu lumayan jauh, tetapi apa namanya sih shuttle bus juga. Em, jadi penting itu range jarak antara masjid, maksudnya Masjidil Haram sama tempat kita nginap, terus tempat kita nginap sama tempat hajian yaitu Mina yang paling penting, terus jumlah kasurnya, terus apakah shifting non shifting, shifting non shifting itu artinya kalau shifting di Mekah itu sebelum hajian kita nginap di satu penginapan, terus hajian setelahnya ada penginapannya. Itu namanya shifting. Kalau non shifting, blind di situ dari sebelum hajian hingga sesudah hajian. Itu jadi bisa dipilih juga. Nah, shifting itu enaknya setelah hajian bisa mendapatkan hotel-hotel yang dekat sama haram. Jadi masih bisa ibadah lagi. Nggak enaknya non shifting ya blind di tempat yang mungkin agak lebih jauh. Jenis haji yaitu tadi yang aku bilang penting banget, apakah kita mau tamattu, mau kiron, atau ifrod. Sesuai kemampuan kita. Kalau misalnya kita mampu ifrod, maksudnya haji aja karena kita urlaupnya pendek, ya ifrod aja gitu. Tapi kalau kita mau tamattu, ya silakan juga. Em, jangan lupa em, pilih paket yang kemungkinan sesuai sama mazhab kita. Karena menurut pengalaman, ada satu orang haji mandiri atau pasangan yang haji mandiri, beliau ngambil, kalau nggak salah tuh paketnya dari Ditip. Ya wallahu alam. Paketnya dari Ditip itu kalau paket ngambil yang dari apa mazhab yang diikutin Turki, mereka itu nggak dapet tenda Mina. Jadi harus hati-hati gitu ya. Tetapi insya Allah Al-Rajih itu mazhabnya yang di Mina jadi pasti dapat tenda Mina. Itu jadi harus hati-hati memilih paket. Terus apakah di paketnya itu inklusif hadyu atau enggak? Kurban untuk para jamaah haji ya. Kalau di paket aku enggak apa namanya enggak dapat hadyu, tetapi aku ikutan hadyu dari Raudhah Tour. Nggak tahu di sini apakah ada apa namanya perwakilannya. Nanti bisa bisa pesan via Raudhah, terus nanti Raudhah yang mungkin kita hadyu. Atau Sogar Dogan itu juga eh, mengasih hadyu, atau Sogar di Arabnya sendiri ada pembukaan hadyu gitu, tapi harganya lebih mahal. Kenal. Nah, ini contoh paket-paketnya. Ini yang untuk asli yang di belakang. Ini foto paket-paket nusuk. Yang paling murah itu dimulai dari 15.150. Itu paket termurah. Dan ini juga lumayan bagus buat teman-teman yang mau budget cap. Tapi dia di wave pertama langsung habis. Jadi harus cepat-cepat kalau ini yang ambil paket yang paling murah. Kami ngambil dari yang Al-Rajhi, ya Al-Rajhi itu banyak banget paketnya, boleh nanti dicek sendiri, nah, share linknya juga. Ini rekomendasi aku pakai paket Al-Rajhi. Agen Jermannya terserah menurut aku. Kenal. Kemudian aku bakal share sedikit pengalaman tentang paket Al-Rajhi. Menurut aku,
bagus, aku bisa kasih 4,5 bintang. Kekurangannya itu mungkin lebih ke agen Jermannya yaitu Dogan, tapi Al-Rajhinya sendiri insya Allah sangat sangat baik. Nah, pengalaman paket Al-Rajhi, jarak yang ini tadi bilang jarak dari hotel Mekah, aku tuh di Aziziyah, ini daerah Aziziyah ini. Aziziyah Haram itu jauh, tetapi selalu ada bus menuju Haram. Nah, ini tenda Minaku tuh di sini tempat Jamarot. Ya, itu jaraknya yang di Mekah. Untuk di Madinah, itu dekat banget. Hotel yang di Madinah itu kami mendapatkan hotel bintang 5, itu dekat banget ke Masjid Nabawi. Makannya 2 kali sehari di Mekah dan di Madinah. Itu berkisar dari Arab ke Eropa. Dan kalau di Mina dapat makannya 3 kali sehari. Di Mina tuh maksudnya ketika hajiannya dapat makanan 3 kali sehari. Jangan takut kelaparan karena makanan itu bakal eh, banyak banget. Alhamdulillah. Em, nah, kami juga dari Al-Rajhi itu sebenarnya ketika kami beli paket standar value 1 itu tidak tur apapun karena kami nyari yang agak lebih budget friendly gitu. Tetapi ternyata malah dikasih tur Madinah tanpa tertera di paket gitu. Dan dapat agen Jermannya Dogan Voyage. Ini hotel di kami di Mekah. Ini hotel yang di Mekah, ini hotel yang di Madinah. Ya, terus dapat apa namanya dapat sejadah sejadah itu dapat dari hotel dapat dari apa namanya penginapan di Mina juga dapat jadi kalau ada paket yang menuliskan dapat sejadah kalau nggak ditulisin pun dapat sejadah kok insya Allah terus dapat payung ya cantik gitulah tapi eh, susah dipakai banyak orang yang pakai tapi payung payung otomatis gitu jadi langsung ditaruh di kepala gitu. Aku sih nggak make, tapi banyak banget teman-teman yang make. Terus dapat makanan itu nggak ada habisnya, minuman juga nggak ada habisnya, jadi jangan takut kelaparan. Kenapa? Keuntungannya haji mandiri atau ikut al-raji sebenarnya itu melebihi ekspektasi yang kami pikirkan gitu ya. Karena kami mikirnya tuh kayak bakal sendirian, nggak ada yang bantuin. Tapi ternyata eh, alhamdulillahnya nggak tahu Allah kayak memberikan banyak banget apa namanya kelancaran kepada kami. Semuanya itu lebih dari apa yang kami ekspektasikan. Terus waktu-waktunya tuh cocok sama urlaub yang kita udah ambil gitu karena kita milih sendiri kan. Terus harga juga lebih affordable sesuai dengan kebutuhan kita. Terus juga lebih bisa menjelajah sendiri sih menurut aku. Em, tapi selain bisa menjelajah sendiri, ada mutawif juga yang selalu mendampingin kita gitu. Dan kalau boleh cerita tentang waktu hajian, kami tuh sakit gitu. Nah, mutawif kami tuh yang apa namanya orang Arab berbahasa Jerman Arab, itu tuh sangat membantu kami gitu, sering ngedoain kami, sering nyariin kami. Jadi orangnya tuh, alhamdulillahnya orangnya sangat amanah. Walaupun apa namanya bahasanya nggak Indonesia ya. Akomodasinya juga memuaskan. Dikira mikirnya kalau misalnya kita nge-search Hotel Sedra itu yang hotel di Mekah itu tuh jelek banget kalau ngelihat di Google. Tapi ternyata ketika hajian itu tuh apa namanya semuanya tuh super duper diperbaiki gitu. Jadi akomodasinya memuaskan. Terus juga ternyata Dogan itu kan tadi ngasih formulir ya. Di formulirnya itu kita juga bisa pilih teman sekamar. Karena kami mikir kayak nggak bisa nih bareng orang Indo. Tapi ternyata bisa karena di satu paket yang sama saya ada teman orang Indonesia dari Belanda. Jadi kami itu selalu berempat gitu. Sama teman yang dari Belanda itu. Nah, keuntungannya jarak hotel Makkah jauh. Sebenarnya nggak untung sih, tetapi selalu ada bus, alhamdulillahnya. Kami nggak pernah terlantar kekurangan bus. Kami, em, saya sendiri tuh nggak bisa jalan-jalan jauh ya. Alhamdulillahnya selama ikut hajian kemarin itu kami tuh nggak pernah jalan jauh gitu. Terus Al-Rajih itu agen yang berpengalaman. Kita tuh dikasih apa namanya materi setiap saat dari em,
kalau misalnya di tenda Mina itu kami punya kepala tenda gitu. Nah, kepala tendanya tuh selalu apa namanya nginfoin kami kayak gini, terus dikasih materi-materi keislaman setiap malam. Eh, Terus ada syekh yang selalu apa namanya bisa ditelepon setiap saat. Jadi Al-Rajhi itu bagus banget menurut aku. Ibadahnya lebih cepat. Kenapa? Karena kalau kebiasaan orang Indonesia ya sukanya bergrup-grup. Sedangkan kalau haji mandiri itu kami itu bisa sendiri langsung jalan sendiri berdua, jalan sendiri mungkin berempat maksimum. Kita bareng satu grup besar gitu sama orang Indonesia aja yang ikut Al-Rajhi sekitaran eh, sembilan orang ya, 9 orang kalau nggak salah. Nah, itu udah besar banget menurut kami. Jadi kadang kami malah memperkecil grup-grup kami supaya ibadah kami itu jadi lebih cepat gitu. Karena ketika kami itu ikut jamaah, maksudnya jalan bersama grup, maksudnya Al-Rajhi itu kadang agak lebih lama. Jadi kadang kami lebih suka untuk berdua aja gitu. Genau. Tapi ketika kita membutuhkan, mereka selalu ada kegiatan yang grup, misalnya ke Jamarot bareng atau mungkin tawaf bareng gitu, itu selalu ada. Nah, selalu ada transportasi selama hajian. Setelah bermalam di Musdalifah, ada bus menuju Haram. Nah, ini ingat kan tahun lalu itu ada em, apa namanya kayak jamaah haji Indonesia yang terlantar di Musdalifah karena busnya tidak datang gitu. Dari Al-Rajhi itu mendapatkan bus menuju Haram untuk tawaf ifadah. Em, tapi aku ngambilnya yang tawaf ifadahnya malam gitu. Jadi ada bus menuju Haram ketika untuk tawaf ifadah, tapi di waktu malam. Jadi nggak usah jalan kaki jauh-jauh. Alhamdulillahnya kayaknya tahun ini ketika aku haji tuh nggak pernah lebih dari berapa puluh ribu ya, maksimal 30.000 deh, kalau nggak salah 32.000 gitu. Jadi alhamdulillah banget kami selalu ada bus eh, apa namanya untuk transportnya. Terus dapat fasilitas yang banyak nggak tertera di paket. Challengesnya menurut aku untuk orang yang tidak fasih berbahasa Jerman dan Inggris itu sangat sulit karena mutawifnya sendiri berbahasa Arab dan apa namanya Inggris pun ada tetapi dari Dogan Voyage yang dari Prancis. Sering banget kita dibantu sama Dogan Voyage Prancis untuk orang-orang yang berbahasa Inggris gitu. Tapi kalau misalnya kita tuh cuma bisa bahasa Indonesia, saya nggak menyarankan untuk ambil paket yang eh, maaf tidak sama semua orang Indonesia. Terus minoritas Indonesia satu tenda tuh maksimal bisa sama 5 orang dari Indonesia. Satu tenda pun ada kamar-kamarnya ya. Di kamarku itu kalau nggak salah ada 4 orang Indonesia dari UK, dari UK, dari mana lagi gitu, lupa tempatnya. Tapi ada sekitar 4 orang. Di tenda lain ada mbak-mbak Indonesia, termasuk Mbak Yulia. Itu mereka berempat gitu. Jadi kamar-kamar setiap kamar tuh kurang lebih ada 5 orang Indonesia lah gitu. Ternyata dari kamar-kamar lainnya banyak orang Indonesia yang dari US, Jepang, dan lain-lain. Jadi kadang kita malah ketemuan sama orang yang belum kita kenal, orang Indonesia juga. Jadi kadang kita makan bareng. Tapi ibadahnya biasanya kami sendiri-sendiri. Tenda ikhwan dan akhwatnya terpisah. Jadi suami itu di camp yang sama, camp nomor 60, tetapi camp 60 akhwat, camp 60 ikhwan gitu. Jadi kalau kita mau ketemuan, ketemuannya di depan, nggak di dalam tenda. Dan itu malah sebenarnya baik, tetapi banyak yang mungkin pengen sama suaminya gitu kan. Jadi itu agak challenge sedikit. Jalan kaki terpanjang itu Musdalifah ke Mina. Sebenarnya ada bus, tetapi kami tuh ngeliat orang-orang banyak jalan, terus akhirnya kami ikut jalan aja. Jadi jalan kaki terpanjang kami itu Musdalifah ke Mina, Mina ke Jamarat yang setiap saat kita lakuin selama hari tasyrik. Nggak, menurut aku itu kurang cocok sama orang yang nggak biasa mandiri gitu, atau senangnya bareng-bareng sama misalnya sama orang Indonesia. Paket ini tuh kurang cocok jadinya. Tetapi agen Arab dan Jerman di sini pada experience kami Al-Rajhi dan Dogan sangat membantu. Dogan Voyage di Jerman itu termasuk agen yang baru, tetapi di EU Dogan Voyage Prancis itu udah sangat berpengalaman. Jadi biasanya Dogan Voyage Jerman itu banyak banget dibantuin sama Dogan Voyage Prancis.
Terus challenge-nya, kalau misalnya orang Indo kan sering ngechat-ngechat, ngasih informasi segala macam. Nah, kalau di sini itu harus proaktif mencari informasi atau dengar-dengar aja dari grup US, grup UK, ada informasi ini, informasi itu. Nanti kita, eh, tapi tetap bisa ikutan, misalnya bus mereka gitu. Kita bisa ikutan bus dari US, UK dan yang lain-lain. Jadi sering-sering mencari informasi kalau ada informasi yang menguntungkan buat kita, tapi harus proaktif. Genau. Nah, ini foto-foto pas keberangkatan. Ini ketemu sama Dogan di airport Frankfurt. Terus ketemu sama teman Indonesia yang dari Belanda, pasangan Indonesia dari Belanda. Ini pesawatnya cenderung kecil. Kami naik Oman Air, Oman Air, salah deh. Royal Jordan, sorry, Royal Jordan, transit di Jordania. Ketika transit ke suami itu mengganti pakaian ihram ketika transit itu. Transitnya pendek sih waktunya, sekitar 1 jam atau 1,5 jam gitu kalau nggak salah. Jadi ada waktu untuk ganti ihram. Kalau yang perempuan nggak perlu ya, jadi tinggal ini aja, apa namanya, tinggal ya nunggu aja gitu. Terus akhirnya kita lanjut lagi. Nah, ketika nyampe kita dicek itu buku vaksinnya. Jadi untuk teman-teman yang nggak vaksin hati-hati gitu ya. Vaksin itu wajib. Kami dicek, dilihat gitu buku vaksin kami. Terus tapi abis itu langsung lewat, langsung imigrasi. Setelah dari imigrasi, kita tuh digiring ke apa namanya, sebuah tempat. Di sebuah tempat itu kami nomor D4, itu di situ grup-grup Al-Rajhi semua. Jadi kami duduk kayak di tempat terminal gitu. Di sini ya bareng-bareng teman-teman dari Jerman kami. Em, Kemudian, oh di sini banyak orang-orang yang nawarin paket telepon, mobile paket. Nah, kalau menurut kami em, boleh diambil, boleh enggak, tetapi cenderung lebih mahal sebenarnya. Jadi jangan beli mobile paket ketika lagi nunggu di tempat-tempat ini. Nanti bisa pesen sendiri atau beli sendiri ketika sudah sampai Mekah. Itu kalau saya saranin nanti pakainya STC aja karena paketnya murah dan dapat kuotanya banyak. Nah, terus kami naik bus ke Mekah. Bus kami itu nomor 72. Enggak, ini pas keberangkatan, nah pas nyampe Mekah, kita langsung ke hotel namanya Sedra Hotel. Eh, nah, yang ini ada di Google ya. Pas kita nyari tuh kelihatannya kurang baik gitu hotelnya. Tetapi ini tuh udah di apa namanya, kayak direnovasi, udah dicek sama Al-Rajhi kalau ini tuh memenuhi standar hajian gitu. Jadi semuanya tuh udah lebih bagus dari yang kami perkirakan gitu. Nah, ketika nyampe kita dapat korma lagi, makanan lagi, disambut dan kita dapat kartu hajian kayak gini. Nah, ini penting dapat kartu hajian ini karena ini apa namanya, informasi tentang kita, karena nanti bakal dicek apakah kita tuh legal atau ilegal. Dapat dapat kalung ini, dapat gelang juga. Ya, jadi eh, cukuplah legalitas kita. Jangan lupa juga pakai nusuk ya kalau misalnya in case dia ngecek visa kita. Terus ini tempat makannya. Tempat makannya sih cenderung oke ya, nggak lebay bagus gitu karena hotelnya juga hotel bintang 3. Makanannya selalu ada terus. Makannya contohnya kayak gini, ya lebih ke Arab-Araban. Kadang juga ada yang ke Eropa-Eropaan dikit. Ini kamar mandinya. Ini kami pasang gantungan sendiri. Terus kopi, teh, apapun itu selalu ada terus. Nah, di sini ditulis ya, after the beginning of every hour, the bus departs to Al-Haram. Pada kenyataannya, bus itu selalu ada. Jadi nggak apa namanya, bus itu selalu ada, nggak nunggu setiap jam. Jadi ketika misalnya kita mau ke Haram, kita tinggal turun ke lobi, kita bilang kami mau ke Haram, busnya langsung nyamperin kita, langsung ngirim kita ke Haram gitu. Tetapi busnya itu, ini nih aku nge-share, busnya itu terkadang dan kami tuh harus transit. Jadi nggak cuma satu bus direct ke Harom, tetapi em, apa namanya, kita harus transit di satu tempat, nanti naik bus kuning gitu. Nah, kalau bus kuning ini dia apa namanya, umum buat semua orang. Jadi cenderung bus kuning ini penuh, sedangkan bus yang shuttle bus itu cenderung kosong gitu. Nah, setelah
di Mekah itu kita mulai hajian kan. Nah, hajian itu kita dikasih gelang tambahan yang ini nih, yang warna biru. Itu informasi tentang tenda kita karena nggak boleh orang itu em, apa namanya masuk tenda sembarangan gitu ya. Ini kita pas nunggu hajian, udah pada siap-siap pakai ihram. Terus apa namanya? Ini mutawif kami nih. Ini mutawif kami orang Arab. Beliau selalu apa namanya datang ngobrol-ngobrol ke kita terus gitu. Terus selama hajian itu kan udah dibilang kami agak sakit untuk peminjaman apa namanya kursi roda itu sangat mudah banget ya. Jadi ketika hajian itu kursi roda kayak dibagiin gratis gitu. Jadi ketika kita minta langsung dikasih. Nah, kursi rodanya bisa ditinggal di hotel, nanti bakal diambil lagi sama mereka. Em, jadi sangat mudah banget peminjaman kursi roda. Nah, ini ketika kami nyampe di Mina. Ini tenda kami, ini tenda yang cowok itu camp 60 sama kan, yang cowok sebelah kanan, yang cowok sebelah kiri tempatnya. Kalau yang wanitanya yang sebelah kanan gitu. Eh, terus tenda Mina tuh kayak apa sih? Tempat tidur kita tuh cuma sekecil ini gitu. Ini tenda Eropa itu sudah enak banget tempatnya. Tapi kita mendapatkan tempat sekecil ini aja, terus dapat apa namanya amenities, dapat selimut, bantal, sejadah lagi, terus sama isian dari tasnya itu ada payung segala macam. Gak usah bawa payung dari em, apa Indonesia dan dan yang lain. Terus juga ada apa namanya tempat announcement. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi tambahan dari Al-Rajhi, di sini juga ada nomor sheikh yang selalu online. Jadi kita selalu diurusin lah sama Al-Rajhi. Nah, Dogan ketika hajian itu cenderung nggak banyak bekerja. Ketika hajian itu yang banyak bekerja itu Al-Rajhi malah karena mereka tuh lebih fokus ke waktu hajinya untuk para hajian. Genau. Nah ini ketika haji, nah ini sedikit kotor ya karena sebelumnya itu kami datangnya ketika orang-orang udah penuh. Nah jadi apa namanya sebenarnya ini bersih tadinya, tapi karena ini udah ditinggalin sama orang, ini tenda Arafah kami. Tenda Arafahnya seperti ini, kita duduk dapat satu tempat seperti ini, dapat bantal segala macam. Ya alhamdulillah baik banget apa namanya tenda Arafahnya. Terus ini pas kami menginap di Musdalifah, Musdalifah itu kami mendapatkan karpet ya daerah yang berkarpet. Terus bus selalu lalu lalang setiap paginya juga bus. Untuk akhwat menurut aku karena tempat Musdalifah itu campur sama ikhwannya. em, Ketika kita tidur kalau bisa kita ditutupin sama payung-payung gitu supaya apa namanya apa nggak terlihat gitu sama ikhwan yang lainnya gitu. Kemudian ini apa namanya em, pas pas pagi, pas subuh kan kita mulai jalan tuh ke apa namanya ke Harom. Nah, kami malas nunggu busnya, kami ikutan jalan aja sama sama banyak orang. Jadi cepet banget kok jalan. Kami kebetulan pas saat itu jalan bareng sama em, pasangan yang dari US dan Mas ini nih Mas Pri dari negara lain aku lupa negaranya mana gitu. Jadi cepat banget kita jalannya apa namanya untuk masuk ke apa namanya sela-sela gitu. Jadi cepat banget jalan kami. Terus ini bus kami yang pas malam menuju Haram untuk tawaf ifadah. Ini sama Mas Burhan nih pasangan yang Mbak Yulia kami bareng ibadah tawaf ifadah bareng-bareng bersembilan. Ini ketika kami apa namanya ketika kami mau ke Jamarot bareng Al-Rajhi gitu. Tapi lama banget ya namanya grup besar. Jadi ketika jalan jadi lama. Nah, wah, setengah perjalanan kami meninggalkan apa kelompok. Akhirnya kami langsung jalan lebih cepat aja gitu. Terus ini makanan-makanan ketika di Mina dapat makan 3 kali sehari. Makanannya tuh cukup banget gitu, alhamdulillah. Dan selalu ada pop mie. Jadi kalau misalnya kamar yang akhwat. Ini kamar yang akhwat seperti ini kamarnya. Jadi ini tenda besar, banyak kamar. Ini satu kamar, terus sebelah kiri ada satu kamar dan yang lain-lainnya. Jadi ini kamar kami tuh maksudnya seperti ini. Jadi kayak satu floor gitu. Ini kamar mandinya banyak banget
Jadi nggak pernah dalam hajian ini aku ngantri toilet. Banyak kan pengalaman orang yang nggak dapet toilet, ngantri toilet. Alhamdulillah, selama hajian itu aku nggak pernah ngantri toilet. Jadi toiletnya tuh selalu aja ada. Tetap toiletnya itu kan macam-macam ya. Ada toilet yang pakai kursi duduk, ada toilet yang pakai jongkok, terus ada yang kamar mandi aja segala macam. Jadi tinggal pilih kalian mau yang mana. Kalau yang lebih bagus, otomatis banyak yang minat gitu. Tapi banyak toilet yang ini kan yang jongkok yang sebelah kiri itu tuh kosong terus gitu. Nah terus kalian mandi langsung di tempat kamar mandi juga. Mandinya langsung di situ. Kenal, habis dari hajian, lalu kami ke Madinah. Di Madinah bintang 5 jadi eh, ya reviewnya bagus lah. Makanannya juga selalu mewah, alhamdulillah. Kami ke Raudhah itu sebenarnya ada grup apa namanya grup termin, tetapi kami cenderung mau sendiri aja gitu. Jadi kami terminnya sendiri. Ini teman-teman saya ketika di apa namanya ketika hajian eh, datang dari berbagai negara. Terus ini ketika kami tour yang nggak ada di paket, tour ke apa Masjid Kuba, Uhud, eh, itu apa, pembelian korma segala macam. Jadi kita jalan-jalan. Nah terus ini kami jalan bareng ke museum sama pasangan yang dari Belanda. Em, nah terus selama di haji, setelah Madinah pulang ya, pulang ke Jerman. Terus selama haji yang penting banget buat kami itu apa namanya, of course nusuk app, nusuk secara app. Terus ada Madar app. Terus bekal haji, eh, otomatis bekal haji ini penting banget informasinya banyak. Terus kami juga pakai STC, mobile paketnya. Iya, jadi ini penting yang empat ini. Nah kemudian kami ngebikin sendiri buku saku untuk kami. Karena kami kira kami bakal sendirian tanpa mutawif segala macam. Jadi kami tuh secara ilmu em, alhamdulillah banyak dan akhirnya kami bikin Cusaman Fasung sendiri. Insya Allah nanti bakal kami share juga. Em, ini insya Allah bisa membantu gitu. Kalau misalnya kita mau ibadah mandiri. Genau. Gitu aja sih. Jazakumullah khairan katsiron. Semua kesalahan datangnya dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah. Semoga Allah permudah kita yang berniat untuk haji tahun ini untuk menuju Baitullah untuk panggilan hajinya insya Allah. Amin. Apakah ada pertanyaan? Amin, amin, ya Allah, amin. Ya, jazakillahu khair, Ufti Reti, atas penjelasan, penjabaran, dan sharing kisah seputar haji tahun lalu. Untuk pertanyaan, udah ada beberapa yang masuk, baik dari Google Form dan juga langsung Ya. di kolom chat di Zoom. Tapi mungkin bisa kita persilahkan yang mau nanya langsung ya, raise hand. Kalau belum ada, bisa kita bacain aja ini chat yang masuk di Google Form. Yang pertama itu, Uktirati juga bisa baca ya di chat kelihatannya? Ya, bisa. Iya, oke. Aku Yang bacain. pertama, Kamu aja yang bacain. iya, Sip. oke. Pertanyaan pertama masuk dari Google Form. Eh, Jika saya masih punya Aufenthaltstitel hingga Desember 2025, sementara Januari 2025 akan for good ke Indonesia, apakah bisa mendaftar sementara sudah tidak punya Wohnungsvertrag lagi? Terima kasih. Mungkin tadi karena Uktireti sempat ngebahas Mbak Yulia ya, yang upload juga di pas untuk verifikasi Paper upload ya Wohnungsvertrag. Silahkan. Ya. Eh, tapi Januari beliau udah for good. Maksudnya gimana? Beliau tuh Kan punya Aufenthaltstitel 2002. ya. Ya. Sebenarnya lebih Giana kalau ngobrol langsung nih, jadi aku tahu ini case-nya. Tetapi kalau misalnya menurut aku punya Aufenthaltstitel sampai Desember 2025, em, kan itu yang penting tuh minimal 6 bulan sebelum habis Aufenthaltstitelnya ya. Jadi sebenarnya ini memenuhi gitu. Tetapi beliau Januari udah di Indonesia.
gitu kan ya. Tapi berarti Iya, nanti beliau bakal ke Jerman lagi untuk betul. berangkat. Realistis? Betul. Kalau dari pertanyaan seperti itu. Iya, nggak perlu pakai Wohnungsvertrag kok ketika udah punya Aufenthaltstitel, lo Aufenthaltstitel. Iya, karena biasanya di overnight itu ada alamat juga ya di situ maksudnya untuk masih Tapi angemeldet. pihak pihak Saudi itu nggak ngecek apakah kita tuh masih beneran tinggal di situ atau enggak gitu. Tetapi yang perlu kita tahu kalau misalnya kita itu pulang Indonesia for good kan kita perlu Abmelden. Nah, ketika Abmelden kan otomatis apa namanya udah nggak berlaku lagi ya kalau nggak visanya atau masih berlaku. Wallahu alam kalau bagian itunya. Tetapi kalau misalnya dilihat apakah ini masih bisa daftar masih bisa insya Allah juga masih apa namanya masih bisa keterima ini nggak perlu masukin one overtrack lagi alam itu menurut saya. Baik, ini dari calon jamaah, ada yang raise hand, boleh silahkan langsung bertanya. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi Waalaikumsalam Resti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya mengenai tadi pemilihan paket. Pada saat kita tertera kalau di situ ada mazhabnya gitu biar kita mendapatkan paket yang sesuai mazhab kita. Nggak ada Eli. Uh, Kalau bisanya taunya dari mana ya? Saya taunya dari experience orang makanya apa namanya sering sharing gitu sama orang lain. Beliau tuh kalau nggak salah ngasih taunya tuh yang Pak agen Jermannya tuh ditip. Cuma kan yang kalau dari cerita aku kan aku tahu agen Jerman itu dari bulan April ya. Jadi sebelum itu aku nggak tahu apakah apa namanya mendapatkan mazhab yang mana gitu. Jadi nggak tertera sama sekali di paketnya mazhabnya itu apa. Tetapi kita udah tahu kalau di situ contohnya itu pasti dapat tenda mina gitu. Jadi boleh pilih paket taraji atau yang itu udah kalau nggak salah ini ya Rawaf Mina sama Jamil Syafil apa namanya Abdul Rawaf Latif Mina Jamil. Abdul Latif Jamil itu dapat tenda Mina juga. Jadi pilih paket-paket yang pernah dibeli sama jamaah Indonesia menurut aku Eli gitu. Tetapi ketika beli paketnya em, selihatan aku dan seingatan aku nggak ada mazhab tertulis gitu. Oke, terima kasih Resti. Jazakillah khair. Atau Waalaikumsalam. alternatif mungkin kalau boleh nambahin ini ya, ngirim email ke service providernya. Boleh. Tapi Kan ada kontak CP-nya ya. ya, Mulai dari sekarang udah bisa kayaknya ya nanya-nanya apa aja yang diiniin. ya, Baik, udah terjawab ya Eli, mudah-mudahan terjawab insya Allah. insya Allah. Terima kasih Indah. Jazakillah Iya, khair. ya. Kemudian kita langsung ke pertanyaan kedua. Apakah kira-kira 17 hari sudah sangat cukup waktu berhajinya? Saya kebetulan sudah didaftarkan dari Indonesia, sekitar 5 sampai 6 tahun lagi berangkat. Apakah ada kelebihan dan kekurangannya jika berhaji dari Jerman? Soalnya bingung apa tunggu antrian di Indonesia aja atau via Jerman. Terima kasih. Ini kemarin sempat dibahas juga ya di yang apa session kemarin, Ya. tapi mungkin bisa. Silahkan. Kalau kalau dari saya sendiri, kan saya juga 17 hari ya. Eh, Alhamdulillahnya cukup. Hajiannya sendiri kan hanya sekitar 7 hari gitu ya. Jadi sisanya itu ada lain yang sunnah nggak haji gitu. Jadi menurut aku 17 hari itu cukup. Kebetulan udah didaftarin di Indonesia, eh, jadi hajinya sekitar 5 sampai 6 tahun lagi ya. Apakah ada kelebihan dan kekurangan jika berhaji dari Jerman? Nah, itu tadi kekurangan dan kelebihannya udah share. Menurut aku, ketika aku bandingkan yang haji dari Indonesia itu, em, fasilitas hajinya itu jauh berbeda sama fasilitas haji yang didapatkan dari Eropa untuk jamaah Eropa atau jamaah US, maksudnya yang negara minoritas. Jadi menurut aku sebenarnya lebih enak untuk hajian dari Jerman daripada Indonesia. Walaupun yang itu kalau nggak salah lebih panjang ya Sogar, kayaknya bisa 40 harian gitu.
Tapi 17 hari aja cukup dan aku saranin ngambil dari Jerman. Wallahu a'lam. Iya, jazakillah khair. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari eh, Mas Vidi Rana Wijaya. Orangnya masih ada juga ya di Zoom. Pada saat pilih paket, apakah ada kejelasan tanggal keberangkatan dan kepulangan karena harus menyesuaikan dengan urlau? Ya, ada Mas Vidi. Eh, di situ langsung tertera di paketnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Em, Jikalaupun ada em, apa namanya perbedaan 1 2 hari, itu mungkin ada kemungkinan untuk berubah, tetapi em, pada pengalaman saya itu di paketnya udah tertera tanggal segitu dan memang berangkatnya tanggal segitu dan pulangnya juga tanggal segitu. Jadi fix menurut aku kalau dari yang pengalamanku. Tetapi ada tulisannya kemungkinan bisa berubah 1 hari gitu kalau nggak salah. Jadi udah bisa ngambil apa namanya urlaupnya sekitaran tanggal-tanggal tersebut. Baik, ini Wallahu a'lam. lanjut kita dari pertanyaan berikutnya. Eh, Mungkin saya tanyakan dulu semua pertanyaan dari Mas Vidi ya, karena ada beberapa. Hmm. Kemudian kedua dari Mas Vidi, sebelum package sales dimulai, apakah pilihan paket sudah keluar agar kita bisa tandai dan taruh paket di keranjang sebelum dibeli atau dibayar? Pada tahun ini tuh nggak ada keranjang-keranjangan. Kayaknya keranjang itu em, yang tahun lalu ada Warren Corp. Nah, pakai keranjang itu malah cenderung banyak masalah karena banyak orang yang belum punya uang di e-wallet, udah naruh paketnya di keranjang. Maka pada tahun ini sebenarnya udah keranjang itu udah nggak ada. Jadi em, paket hajinya pun seingat saya mohon di Anugerah Fajar kalau misalnya salah. Paketnya itu keluar ketika langsung penjualan. Iya, sebelumnya itu tuh hanya ada informasi tentang luxury, standar, premium yang udah ada sekarang pun di Nusuk Haji website gitu. Jadi cek, tetapi itu nggak ada paket informasi paketnya. Bisa dikoreksi, sis? Iya, kemarin pertanyaan sama juga, eh, atau udah dijelasin di sesi kemarin itu. Makanya saya juga sebelumnya agak-agak lupa, tapi kemarin karena ada presentasi kemarin jadi ingat lagi. Hmm. Kalau dari Balcok sendiri itu udah ada sebenarnya. Pilihan paket tuh udah dikeluarin, terus kita dapat email dari agen Balcok disuruh bookmark. Bukan Warren Corp sekarang, bukan keranjang, tapi bookmark. Jadi di mark as favorite gitu. Nah, nanti ketika udah bisa purchase, ada pengumuman udah bisa purchase paketnya, langsung ke site yang paket yang udah kita mark as favorite Ah gitu ya, atau bookmark. ya, Nah, langsung ya. bisa di check out. Jadi pas udah war tiket nih kan harus buru-buru ya duluan-duluan. Nah, itu nggak usah lagi kita browse satu-satu paket yang mana kemarin yang kita pengen. Enggak, jadi emang beberapa hari sebelum udah bisa purchase, kita disuruh sama agen dikasih imbauan, mohon di bookmark eh, pilihan pertama dan pilihan kedua alternatif. Kalau yang pilihan pertama udah sold out. Iya. Oh iya bener nih aku sekarang ingat. Iya. Beberapa hari sebelumnya udah keluar paket-paketnya benar. Iya, berapa hari sebelum udah keluar paket-paketnya makanya kenapa aku bisa nulis opsi mana yang aku pengen ambil duluan, benar, Deng. Ya. Terus habis itu bisa di star, terus nanti preferred ada em, bagian preferred package bisa di nanti pas lagi war tiket itu war paket itu langsung tinggal klik preferred package terus nanti tinggal beli situ. Tapi nggak ada keranjang. Itu udah Iya, pasti kalau itu. betul. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan ketiga dari Mas Vidi. Kalau ada teman Ikhwan yang niat mau berangkat haji sendiri tanpa paket bacok, oh ini bukan pertanyaan ya, oh, pengumuman. Lagi nyari teman untuk berangkat pakai paket bacok. Baik, oke. Kalau begitu lanjut ke pertanyaan dari Google Form. Tadi Mbak Reti menyebutkan di wave belakang yang paling gelombang terakhir paketnya itu menarik. Menarik itu bagaimana ya? Apakah lebih murah? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, kalau shifting itu mindahin barangnya setelah atau sebelum haji?
Iya, wave yang terakhir-terakhir itu waktu ngecek lagi, ini kebiasaan ya para para akhwati biasanya setelah beli itu masih ngecekin barang-barang lagi gitu. Jadi kalau ada yang lebih murah, kadang suka nyesel. Jadi benar paket-paketnya tuh ada yang sama harganya, tetapi fasilitasnya lebih banyak dan lebih bagus. Dan juga ada yang lebih murah gitu. Em, Ya itu fasilitasnya lebih bagus dengan harga yang sama atau ada yang lebih murah. Benar itu ada. Di Al-Raji juga lagi. Jadi kadang agak kalau udah beli paket nggak usah ngeliatin lagi dah. Ntar sedih sendiri. Terus kalau yang shifting, mindahin barangnya setelah haji atau sebelum haji, nggak usah dipikirin. Tinggal nyiapin, taruh di bawah. em, Terus nanti dipindahin itu kalau nggak salah sebelum haji. Oh di sini nggak ada Mbak Yulia ya. Beliau bisa ngasih apa namanya ngasih pengalaman. Aku sih sebenarnya yang non shifting. Jadi aku nggak pindah. Kalau Mbak Yulia itu dan Mas Burhan itu shifting. Kayaknya sebelum hajian. Sebelum Iya, hajian mereka harus naruh barangnya di suatu tempat terus nanti dipindahin sama pihak Raji iya, atau pihak agen Arabnya. iya. Itu beberapa hari sebelum ini ya. Saya ingat karena Balcok juga kan nggak shifting dan hotel kami di Mekah itu dekat sama Masjidil Haram. Ya. Jadi beberapa hari sebelum puncak haji itu udah area udah di-clearkan. Nah itu pas ke Haram sepi sih. Karena udah di blok jalan-jalan yang shifting ini udah pindah ke hotel yang agak jauh dari Haram. Oh, Em, kalau kami kebalikan sih, shiftingnya sebelumnya jauh, setelah hajiannya deket. betul, maksud saya Bukan pas gitu. shifting itu dipindahin, ada temen yang dipindahin agak jauh, yang rombongannya Fami dan Ima, Mm-mm. itu mereka di Double Tree by Hilton setelah haji. Itu benar-benar depan itu, tapi Ya, sebelum ya, haji mereka dipindahin agak jauh dari Haram. ya. Ya, lanjut ke pertanyaan 4 dari Google Form. Apakah kalau haji mandiri semuanya dalam bahasa Jerman? Kami masih terkendala di bahasa. Apakah lebih baik mengikuti Haji Forkom saja agar maksimal? Terima kasih. Karena di Forkom ada ini ya, ada mutawif berbahasa Indonesia insya Allah. Ya, BTW silahkan. harus eh, aku nggak tahu ya sis kalau lewat Balcok dan Forkom, apakah yang aku kan dengarnya kalau 40 orang baru dapat Mutawif Indonesia atau sebelum 40 orang itu pasti dapat Mutawif Indonesia juga. Itu bisa di Eh, verify. ya, em, kalau tahun lalu Alhamdulillah jamaahnya 44 orang, jadi dapat mutawif Indonesia yang juga berangkat dari Jerman. Jadi emang orang Indonesia jamaah haji em, berbahasa Indonesia yang emang bermukim berdomisili di Jerman, Ustadz Amru dari Hamburg. Tapi 2 tahun lalu itu jamaah Indonesia jumlahnya kalau nggak salah nggak nyampe 40. Jadi tapi tetap dapat mutawif Indonesia yaitu orang mahasiswa mahasiswa Indonesia di Madinah dan di Mekah. Jadi emang dari yang asal dari sana. Oke. Em, Kalau haji mandiri semuanya dalam bahasa Jerman, enggak semuanya. Ya tadi aku bilang ya, kalau yang mutawif aku sendiri itu berbahasa Jerman Arab. Tetapi Dogan itu kan punya banyak cabang. Ada Dogan Voyage Prancis yang mereka tuh berbahasa Prancis, Arab, Inggris gitu. Jadi kalau misalnya beneran yang bisanya bahasa Inggris saja, itu bisa ikutan yang Dogan Voyage Prancis juga. Mereka kadang suka bisa apa namanya ngikutin grup yang sana, grup sini gitu. Em, Pasangan yang dari Belanda itu beliau kan bahasanya Belanda ya. Terus ngikutin paket yang dari Jerman, mutawifnya orang Jerman. Jadi selama kita tuh bareng gitu, ya mungkin mereka nggak ngerti bahasa Jerman, tetapi karena pasangan tersebut juga awalnya nggak tahu kalau ternyata tuh pakai apa namanya dapat agen Jerman. Jadi kita tuh sebenarnya orang-orang yang daftar mandiri itu cenderung yang udah persiapannya apa namanya mungkin lebih mateng gitu. Jadi kayak kita nggak takut untuk haji sendiri gitu. Kalau terkendala bahasa dan misalnya budgetnya cukup, menurut aku em, ikut yang pakai misalnya yang pakai Forkom itu yang sama Balcok itu juga boleh gitu. Tetapi kalau misalnya
banyak kelompok Indonesia dan mungkin dari kelompok tersebut ada yang apa namanya memiliki pengalaman umroh dan maksudnya paham tentang Arab gitu. Menurut aku bisa juga tuh. Tadi kan Mas Vidi ngajakin eh, orang-orang ya gitu. Mungkin itu juga bisa ikutan sama grup-grup kecil gitu. Em, dan jangan takut kalau misalnya tentang oh ini benar nggak ya harus bayar harus bayar dam nggak ya itu ada juga yang dari Al-Haji untuk em, apa namanya telepon online gitu. Jadi mereka juga berbahasa Inggris Arab itu juga bisa digunakan. Sounds menurut aku jadi harus bisa ditimbang sendiri ya. Em, segimana pentingnya apa namanya misalnya budget untuk yang bertanya, kalau budgetnya itu kayak cuma pas-pasan aja, kayak cuma punyanya ya 6.000 atau 7.000, bisanya untuk mandiri, em, silahkan menurut aku untuk ikutan haji sekarang, karena setiap tahun kayaknya sekarang bakal naik terus harga haji gitu ya, otomatis nggak mudah. Jadi kalau bisa dilakukan segera, silakan. Dan kalau bisa sebelum haji, kalau misalnya memungkinkan untuk umroh dan kurang lebih tahu medannya seperti apa, itu juga lebih baik lagi. Apakah lebih baik mengikuti haji? Yaitu saya kembalikan ke yang bertanya. Silakan ditimbang sendiri. Kalau menurut saya, kalau budget memenuhi, misalnya ada uang 10.000 minimal kalau yang Forkom Balcok, bisa ikutan Forkom Balcok. Tetapi kalau misalnya budgetnya nggak ada, dan maksudnya masih ada teman yang barengan, contohnya tadi ya misalnya masih feeding ngajak barengan, itu juga boleh aja barengan gitu. Dan biasanya kan punya ustadz masing-masing ya juga bisa ditanya terus tuh gitu. Jadi nggak usah takut untuk sendirian. Insya Allah Allah membantu juga. Wallahu a'lam. Baik. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari jamaah yang ada di Zoom call juga dari Mas Adi. Jazakillah khair, Mbak Resti izin bertanya. Pertanyaan pertama, apa kekurangan dari Dogan Travel yang di Jerman? Yang kedua, apa ada dokter dari Al-Raji yang standby selama manasik haji? Yang ketiga, ketika puncak ibadah haji tanggal 10 Zulhijjah, apa ada bus dari Jamarot ke Haram dan dari Haram kembali lagi ke Mina? Ya, Silakan. apa kekurangan dari Dogan Travel di Jerman? Menurut aku, em, dibandingkan dengan Dogan yang dari Prancis, mereka itu udah lebih terorganisir. Kalau yang Dogan Prancis, karena mereka udah melakukan ini udah bertahun-tahun. Sedangkan Dogan Voyage Jerman itu baru tahun ini kalau nggak salah, atau dari tahun lalu, apa namanya, ituan hajinya apa, membersamai haji. Jadi kekurangannya itu menurut aku di komunikasi sih. Hmm, apa cenderung aku yang mungkin bahasa Arabnya kurang atau bahasa Jermannya kurang, tetapi kayak bagaimana mereka mengkomunikasikan ke jamaahnya itu menurut aku kurang. Makanya kenapa aku bilang kalau kita itu harus proaktif untuk nyari informasi, nggak disuapin terus gitu. Sedangkan kalau mungkin sama Balcok cenderung karena orang Indonesia itu kan juga sering ngasih informasi ya, jadi kayak kita tuh sering disuapin informasi. Em, kalau sama paket yang misalnya contohnya bacok dan Forkom gitu. Sedangkan kalau di Dogan menurut aku kita yang harus proaktif nyari informasi. Itu sih menurut aku kekurangannya. Cuma itu aja tentang komunikasi. Tetapi karena kita itu udah terbiasa di Jerman nyari informasi segala macam, aku merasa nggak menjadi kekurangan gitu. Itu yang kekurangan Dogan Jerman. Tetapi kalau misalnya mau nanya yang Perancis bisa dijelasin itu dengan baik gitu. Cuma Dogan Perancis itu campnya aku, jadi bukan camp 60 tapi camp 59 gitu. Jadi kalau misalnya ketika ibadah baru bisa nanya. Kalau lagi pas di camp nggak bisa nanya sama Dogan Perancis. Tetapi Dogan UK, US segala macam itu sangat informatif mereka-mereka juga. Jadi aku biasanya dapat informasi malah dari negara lain bukan dari yang Jerman gitu. Terus apa ada dokter dari Al-Rajhi yang standby selama manasik haji? Kayaknya tiap paket itu pasti punya dokter di campnya masing-masing. Di camp aku selalu ada dokter yang standby di situ.
Kalau masalahnya hanya yang kecil-kecil gitu ya, langsung bisa ditangani di situ. Kalau misalnya besar, langsung ditaruh ke hospital. Nah, kebetulan tenda kami, tenda Eropa itu dekat banget sama hospital itu, dekat hospital besarnya itu kayak cuma sekitaran 5 menit gitu. Jadi ada selalu dokter yang standby. Eh, jangan lupa ya ketika hajian bawa obat masing-masing. Obat flu tuh paling paling penting. Flu, batuk itu penting banget buat dibawa. Kalau bisa bawa kayak amoxil itu apa sih kayak ya ya itu amoxilin ya Antibiotik. biasanya antibiotik kenal. Bawa antibiotik juga karena itu penting banget juga. Biasanya dokternya itu kebanyakan ngasih antibiotik langsung 10 miligram gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa bawa sendiri juga boleh. Ketika puncak ibadah haji tanggal 10 Zulhijjah apa ada bus dari Jamarat ke Haram dan dari Haram kembali ke Mina. Em, pada siang harinya nggak ada, tapi malam ada. Jadi kan kita dari Musdalifah itu ada bus ke Mina, langsung ke tenda itu ada. Tetapi karena kita nggak nunggu, kita jalan kaki ke Mina. Nah, di situ banyak orang yang ini ya, yang hajinya mantep banget, Masya Allah, yang bisa langsung jalan langsung ke Haram gitu. Kalau aku nggak bisa, jadi aku belive dulu di Mina, istirahat sebentar, baru jalan ke Jamarot, jalan Jamarot baru ke Haram. Nah, pas jalan ke Jamarot itu masih siang hari kalau kami. Habis dari Jamarot, kami pulang ke Mina lagi. Kita istirahat lagi dan ternyata malamnya itu ada bus menuju Haram. Makanya kita tawaf ifadah malam harinya gitu. Terus dari Haram ke Mina lagi ada bus lagi. Pas jadi kita pulang itu kayak sekitar jam 1 atau jam 2 gitu. Itu ada busnya. Tapi nggak dalam waktu siang hari karena semua itu lagi fokus ke Haram, jadi jalanan itu banyak ditutup. Jadi busnya banyak nggak jalan. Tetapi kalau malam busnya itu cenderung lengang. Jalannya emang agak muter-muter sih karena banyak yang di blok, banyak di blok kan. Tapi tetap nyampe naik bus. Tapi kayaknya kalau yang dari Forkom langsung ya sis, jalan langsung ke Haram ya. Oh, enggak, kita yang rombongan Indonesia pada pulang dulu ke Mina juga. Enggak Ya. sanggup hari itu juga. Ya. Karena kita itu nggak tidur semalaman. Qadarullah ada kendala transport dari Arafah ke Musdalifah. Kita baru bisa pindah itu jam 2 malam. Nyampe Musdalifah, cuma sholat subuh, ngambil kerikil, lanjut ke Mina. Karena belum tidur sebenarnya di Musdalifah. Jadi kita eh, ya nggak bermalam karena cuma setelah nyampe sana cuma sempat sholat subuh. Karena itu udah keburu penuh Musdalifahnya. Nah, jalan juga susah pas udah nyampe ke tempat yang disediakan oleh Rawaf Mina. Ternyata itu juga udah pack banget. Dan udah keburu subuh udah azan. Jadi ya semuanya udah energinya udah nggak ada. Terus sepakat sama rombongan kita, rombongan Indonesia misah sama Mutawif kita ke istirahat dulu ke tenda Mina. Ya. Em, pada saat itu kan kami sama Mutawif ya. Kebetulan Mutawifnya itu ngebawa kami sedikit orang, cuma kita berlima, kita berlima sama Mutawifnya. Nah, Mutawifnya itu kuat. Jadi kalau pas lagi dari Jamarat ke Haram itu beliau jalan sama 3 orang lainnya. Kami sama aku sama Fajar sama suamiku pulang ke Mina gitu. Iya. Nah, betul kata kata Indah dari apa namanya dari Arafah itu cenderungnya kendala untuk ke Musdalifah. Alhamdulillahnya kami busnya lumayan cepat sih. Jadi apa namanya bisa bermalam di Musdalifah. Em, saran setelah Arafah, setelah kita sampai apa namanya tergelincirnya matahari maghrib itu, bukan tergelincir matahari sorry, terbenamnya matahari. Setelah maghrib itu kalau bisa istirahat aja karena nunggu bus di bakal lama. Jadi istirahat aja sambil tiduran kan dapat dapat apa kasur lipat tuh ya. Langsung tiduran aja istirahat. Nah kalau misalnya tadi qadarullah sampai kayak apa namanya yang Forkom Balcok itu nggak ada bus, jadi kita bisa istirahat di Arafahnya gitu. Jadi biar nggak capek gitu. Jadi wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab ya. Insya Allah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini mungkin dua pertanyaan terakhir, habis itu kita tutup karena udah berapa? 1,5 jam ya.
Lanjut ke pertanyaan dari Mbak Desi. Assalamualaikum Mbak, terima kasih infonya. Kami teman bertiga insya Allah mau pergi haji tahun 2025. Apakah harus registrasinya masing-masing? Tadi Mbak sama suami berarti akunnya satu. Terima kasih. Mungkin ini registrasi akun di nusuknya ya. Satu akun Ya, bertiga sama teman-temannya. Ya, silahkan. insya Allah pergi haji Mbak tahun ini, Mbak Desi, insya Allah. Amin, amin. Ya Allah. Apakah harus registrasi masing-masing? Kalau suami kan itu family, ya di situ tulisannya my family. Harusnya sih bisa aja ya, karena nggak harus menyertakan bukti kefamilian gitu. Jadi menurut aku bisa aja tetap dalam satu akun 3 orang gitu. Jadi insya Allah bisa. Satu akun registrasinya, nanti apply apply verifikasinya langsung di akun tersebut. Insya Allah. Wallahualam. Iya, cuma bingung ya. Apa soalnya tuh harus ada statusnya, engagement statusnya. Brother apa sister. Iya. Oke. Iya, Tapi tuh. Mbak Desi, aku lupa ternyata harus ada ngasih status walaupun nggak dicek, nggak minta proof. Kalau gitu ini sendiri-sendiri aja Mbak Desi juga nggak masalah. Em, terus daftarnya ya bareng-bareng gitu. Em, aku ingat yang Mbak Yulia sama Mas Burhan itu, kita kan juga ngobrol tuh ya, kita bikin grup sendiri. Em, kita ada Mbak Yulia, Mas Burhan, terus ada Mbak Silmi, terus ada Mbak yang lain gitu, sepasangan yang lain. Nah itu mereka tuh sendiri-sendiri, mereka akunnya sendiri-sendiri, tapi mereka bisa dapat paket yang sama gitu. Sebenarnya kalau suamiku itu juga terverifikasi waktu awal, sebenarnya aku pasti bisa beli yang non shift sama Mbak Yulia. Cuma karena kita terkendala verifikasi, em, jadinya aku beli paket yang hajiannya juga bareng. Jadi nggak usah takut kalau nggak bakalan bareng sama teman-teman. Insya Allah bisa bareng selama beli paketnya sama. Paketnya maksudnya dari agen Arab yang sama. Wallahu a'lam. Sis Ah mungkin iya, dah. kita jawab dua lagi. Kayaknya cuma dua pertanyaan terakhir. Insya Allah aku masih ada waktu. Oh iya, masih ada ya. Oh iya, masih ada tiga terakhir. Oh, ada pertanyaan lagi dari Mas Vidi. Em, Jika verifikasi kita ditolak dan setelah itu diupload lagi, apakah verifikasi ulangnya akan butuh waktu lama lagi untuk diperiksa lagi ya, untuk dicek lagi? Ya, silahkan. Enggak Mas Vidi, Insya Allah. Itu kayak sekitar sehari 2 hari gitu. Tapi ada waktu yang agak lama gitu. Itu ada. Tetapi biasanya cepet banget. Sehari gitu udah verifikasi lagi. Ya, itu aku ingat banget yang eh, terima kasih banget ya sis sama Mas Pitra udah ngebantuin ngecekin form kami lagi. Itu setelah dicek itu sore harinya udah dapat verifikasi. Jadi cepet kok insya Allah. Ya, itu Hmm. kayaknya kalau awal-awal pas baru dibuka, boleh bikin akun tuh semuanya kan jamaahnya lagi banyak-banyaknya tuh. Agak lama sih emang kami tuh kadang sehari 2 hari gitu baru dapat verifikasi lagi, dapat feedback lagi. Em, tapi kalau udah kayak gelombang-gelombang akhir itu yang udah banyak paket yang ya verifikasi-verifikasi yang udah mulai beberapa minggu setelahnya yang udah akun-akun lain udah banyak yang udah terverified itu udah lumayan sih makin cepat insya Allah. Iya. Oke, pertanyaan terakhir berarti ini ya, Tirati dari Iya. Mas Iqbal. Bismillah, izin bertanya. Menurut pengalaman tahun ini, apakah wave terakhir dibuka oleh Nusuk? Oh, kapan? Kapan wave terakhir dibuka oleh Nusuk? Apakah setelah Ramadan masih ada penjualan paket? Ramadan belum ada apa-apa, Mas. Biasanya semua itu baru terjadi setelah Ramadan. Jadi semua mulai informasi haji segala macam itu setelah Lebaran. Jadi nggak ada paket penjualan Ramadan. Itu tahun ini ya, experience tahun ini. Terus wave terakhir dibuka itu kapan ya? Aku lupa, aku nggak ngecek. Saya tadi baru buka Instagramnya Nusuk. Hmm.
em, wave terakhir itu dibuka tanggal 25 Maret. Jadi setelah 7 hari. setelah Enggak deh, 12 hari. Ramadan. Iya, dan Reti, kami purchase paketnya itu pas Ramadan sih, gelombang Iya, pertama. Iya, yang dari Balcok. Udah buka pas Ramadan. Ingat banget itu soalnya abis aku abis ingat banget. sahur. Ah, iya, doh, doh, doh. Aku Iya. kira eh, 13 Maret. Coba boleh dicek deh 13 Maret. Aku ingat banget itu wave pertama 13, wave kedua itu 18 Maret. Sisanya aku nggak ngecekin lagi karena aku udah beli paket di wave kedua gitu. Coba dicek lagi 13 Maret itu masih down apa enggak. Aku kira apa namanya udah Ramadan selesai. Wallahu alam. Yaitu Ramadan itu 10 Maret sampai 9 April ya tahun lalu, tahun ini. Ah, berarti Ramadan yang benar. Iya, Akuan iya bukan nggak. manusia pengetahuan. Ya itu juga dibahas di sesi kemarin. Insya Allah nanti kita share ininya, recordingnya dari sesi kemarin. Oke. Baik. Insya Allah. Berarti udah semua pertanyaan udah dijawab. Jazakillahu khair, Ukhti Reti atas penjabarannya dan Q&A-nya. Semoga eh, Allah mudahkan jamaah-jamaah Indonesia mau berangkat tahun depan diberikan kesempatan dan semoga juga dapat ketemu jemaah-jemaah Indonesia yang bisa berangkat bareng. Amin, insya Allah. Mungkin nanti dari Forkom bisa bantu bikin Google Form kayak tahun lalu ya, jemaah haji mandiri bikin bikin grup WhatsApp sendiri, jemaah haji Balcok. Kayaknya udah ada ya, udah ada sekitar 25 orang di WhatsApp grup yang udah bayar 500 euro dan emang insya Allah mau berangkat pakai Balcok. Ya, nanti mungkin kita bisa fasilitasi juga untuk yang berangkat mandiri dan dibikinin Google Form. Jadi di Google Form itu nanti nulis nama sama paket yang dipilih, tanggal keberangkatan, tanggal kepulangan. Oke, baik. Mungkin kita udah berada di penghujung acara. Barakallahu fiik, jazakumullahu khair buat semuanya, terutama juga buat Ukti Reti dan Anugrah yang udah nggak ada di Zoom ya. Oke. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semua. Mohon maaf lahir batin. Ya, Ya, mohon maaf lahir makasih banyak, batin. Mbak Rosti.